punyang ce puriso kaira tenang puna punam tamhi chandam kairatha suko punya sa ucayo. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sebelum mulai, perkenankan saya untuk berterima kasih dan mendoakan kebahagiaan kepada para perintis agama Buddha di kota Sukabumi ini. Kepada Oma Kim Siu, kepada Romo Bansan, kepada Romo Tahir, kepada Bante Lama Cakra. Semoga mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Demikian juga kepada semua saudara-saudara lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, termasuk terima kasih saya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah berjuang bersama-sama bahu-membahu sehingga Wihara Dharma Ratna ini sekarang menjadi megah seperti bentuknya yang sekarang ini, sampai bahkan punya sekolah di sebelah wihara, luar biasa. Dalam kesempatan ini saya ingin menceritakan sedikit tentang ayat Dhammapada 118 yang tadi sudah kita bacakan dalam bahasa Pali. Nanti akan kita terjemahkan juga di dalam bahasa Indonesia. Asal mula dari terjadinya ayat Dhammapada tersebut adalah bahwa murid Buddha yang paling tua adalah Yang Mulia Bante Mahakassapa. Beliau tinggal di sebuah gua Pipali namanya. Perkiraan letak gua tersebut sampai sekarang masih ada di kota Rajgir atau yang dulu disebut sebagai Rajagaha, yaitu ibu kota dari kerajaan Magadha yang kita tahu rajanya bernama Bimbisara. Nah, Bante Mahakassapa ini tinggal di gua Pipali, dan seperti umumnya maka setiap pagi beliau melakukan pindapata. Sudah beberapa hari ini ada peristiwa yang agak aneh, yaitu setelah beliau kembali dari pindapata, beliau menemukan bahwa guanya itu rapih dan bersih, ya. Tempayan tempat air sudah terisi penuh sehingga beliau tidak sulit lagi untuk mengangkut air dan lain sebagainya. Bante Mahakassapa mula-mula mengira bahwa ini barangkali adalah kebaikan dari para samanera atau para biku yang muda yang membantu beliau. Tetapi setelah berhari-hari, akhirnya beliau mengetahui bahwa yang melakukan kebaikan ini adalah saya tidak bisa bilang seorang, ya. Saya bilang apa? Satu juga salah mungkin. Ini yang melakukan ternyata adalah sesosok dewi yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut sebagai kebaktian beliau terhadap
Bante Mahakasapa. Nah, mengetahui hal ini, Bante Kasapa melarang ya supaya Dewi ini tidak datang lagi ke tempat beliau karena tidak layak. Walau bagaimanapun nanti kalau dilihat orang bisa menimbulkan kabar yang kurang baik, persangkaan yang kurang baik. Dewi ini kemudian malahan menangis karena dilarang. Dia mengatakan bahwa jangan larang saya, nanti saya kehilangan kesempatan untuk berbuat baik, katanya gitu. Nah, Dewi yang bernama ternyata Dewi ini bernama Laja Dewa Dita. Dewa kita tahu artinya ya, dan Dita itu adalah istilah untuk memanggil anak gadis yang disayangi. Kalau di Sunda mungkin panggilnya Nyai ya. Jadi ini adalah Nyai Dewi dan namanya sendiri adalah Laja. Jadi Laja Dewa Dita, Nyai Dewi Laja. Laja kalau di Sunda berarti bumbu masak ya, tapi kalau di dalam bahasa India Laja itu berarti jagung. Nah, kenapa Dewi ini disebut Dewi Jagung? Ada ceritanya. Sebelum dia menjadi Dewi, Laja ini adalah seorang wanita petani. Pada suatu saat, ketika Bante Mahakasapa baru saja selesai melakukan meditasi yang cukup lama, yaitu konon disebut selama 7 hari, beliau berdiam di dalam ketenangan meditasi, dan hari ke-7 barulah beliau keluar Pindapata. Tepat setelah beliau melaksanakan meditasi itu, beliau Pindapata dan berdiri di depan halaman rumah wanita yang bernama Laja ini, yang sedang memegang jagung. Melihat Bante Mahakasapa Pindapata, secara spontan wanita ini mempersembahkan seluruh jagung miliknya kepada Bante Mahakasapa. Nah, perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat luar biasa karena diberikan kepada seorang yang baru saja selesai melaksanakan meditasi yang intens ya, meditasi yang luhur. Karena jagungnya sudah habis, wanita ini kembali ke ladang untuk memetik jagung buat dirinya sendiri. Tapi ternyata dia di ladang digigit ular berbisa dan langsung meninggal. Karena beliau meninggal setelah melakukan perbuatan yang sangat baik, maka karma baiknya mengantarkan Laja Dewa Dita menjadi dewi di surga. Karena itulah dia merasa sangat berterima kasih kepada Bante Mahakasapa, sehingga beliau melakukan pekerjaan, yaitu membantu Bante Mahakasapa untuk membersihkan dan merapikan tempat beliau, mengisi tempayan air dan lain sebagainya. Kedua, beliau juga ingin melakukan kebaikan-kebaikan lagi, karena beliau mengetahui bahwa walaupun di surga itu enak,
tapi tidak kekal. Ya, suatu waktu kalau tabungan jasa baiknya sudah habis, maka dewa maupun dewi itu bisa lahir kembali. Ya, maka karena itu Laja Dewa Dita ini berusaha untuk menambah kebaikan-kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan lagi supaya bisa lebih lama di alam dewa. Dilarang oleh Bante Mahakasapa, tak heran Dewi kemudian merasa bingung dan menangis karena dia jadi bingung bagaimana saya bisa melakukan kebaikan-kebaikan lagi. Nah, mengetahui hal ini, Buddha, walaupun beliau tidak berada di tempat itu, beliau berada di hutan bambu, karena hutan bambu ini berada di luar kota Rajagaha, tidak terlalu jauh juga dari Gua Pipali yang berada di gunung lain di luar kota Rajagaha juga, tapi gunungnya lain. Buddha kemudian, saya nggak tahu gimana caranya karena jaraknya jauh, tapi mungkin komunikasi antara Buddha dengan dewa itu bisa dilakukan dengan baik ya. Jadi Buddha langsung memberi nasihat kepada Dewi ini bahwa pertama, larangan dari Bante Mahakasapa itu memang benar. Sudah sewajarnya lah, sudah sewajibnya lah beliau melarang Dewi untuk sering-sering datang ke tempat beliau karena itu tidak layak dilakukan. Tetapi di lain pihak, Buddha juga memberi anjuran bahwa barang siapa yang melakukan kebaikan, hendaklah dia dengan senang dan sering melakukan kebaikan tersebut. Karena apa yang disebut dengan kebahagiaan adalah sebenarnya kumpulan kebaikan-kebaikan. Inilah yang memberi kebahagiaan. Apabila seseorang berbuat baik, hendaknya ia mengulanginya dan bersukacita atas perbuatan itu. Bahagia adalah tumpukan kebajikan. Wihara Dharmaratna di Sukabumi ini mempunyai sejarah yang panjang. Banyak peristiwa yang penting yang terjadi di wihara ini. Antara lain perubahan dari persaudaraan upasaka-upasika Indonesia menjadi Majelis Ulama Agama Buddha Indonesia atau MUABI, yang kemudian karena diprotes akhirnya berganti menjadi Majelis Budayana Indonesia atau MBI. Nah, selain itu wihara ini juga melahirkan banyak cendekiawan Buddhis, antara lain yang sangat kita hormati almarhum Mahapandita Krisnanda Wijaya Mukti, ya, dokter, dan juga para tokoh-tokoh agama Buddha lainnya. Saya bersyukur salah seorang dari mereka, yaitu Ibu Pandita Ratna Purnami, atau lebih dikenal dengan nama Ibu Nancy Ratna Chandra, bersedia berbagi dengan kita. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.
saudara-saudara kami sedharma di Wihara Dharma Ratna Sukabumi. Senang sekali, bahagia sekali saya dapat bertemu muka bersama umat Wihara Dharma Ratna Sukabumi, walaupun hanya secara online. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Ki Ananda yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing Dharma singkat bagi umat Wihara Dharma Ratna Sukabumi, yang merupakan masa kecil sampai remaja saya beraktivitas di sana. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara kami sedharma, pada kesempatan ini saya akan sharing Dharma singkat mengenai dana. Dalam Dasa Punya Kiryawatu, dana mendapatkan kedudukan yang utama, maka ditempatkan di urutan yang pertama. Dana artinya murah hati, beramal, membantu, menolong kepada mereka yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan. Kita membantu mereka tanpa pamrih. Kita tahu bukan, pada saat kita kebaktian, kita selalu ada kesempatan untuk berdana. Besar dan kecilnya dana yang kita berikan tidak menjadi masalah. Mengapa? Karena ada hal yang perlu kita lakukan. Ada 3 hal yang alangkah baiknya kita jalankan sebelum berdana. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, sikap. Yang ketiga, perasaan. Niat yang ikhlas kita, kerelaan kita saat kita akan berdana. Mengapa? Karena kita harus ikhlas dan rela menyisihkan harta, sebagian dari harta kita untuk kita danakan, untuk kita berikan. Kita berarti melatih, melepas kemelekatan akan harta yang kita miliki. Juga dengan berdana berarti kita mencoba mengurangi keserakahan kita. Bagi orang yang serakah, semuanya adalah miliknya sendiri. Dia tidak akan mau berbagi kepada orang lain. Dia ingin menambah dan menambah. Dia tidak pernah merasa puas, tapi tidak pernah ada keinginan untuk berbagi. Nah, dengan berdana kita melatih diri kita untuk mengurangi keserakahan itu. Sikap. Kedua adalah sikap sukacita saat kita berdana. Jadi pada waktu kita berdana, kita harus sukacita, kita gembira. Dan pada saat kita memberikan dana, kita harus memberikannya dengan hormat kepada orang yang akan menerima dana. Yang ketiga adalah perasaan bahagia sebelum berdana, selama berdana, dan sesudah berdana. Agar ketiga hal ini bisa menjadi jelas, saya akan ambil contoh dengan peristiwa yang baru kita alami saat ini. Negara kita sedang dilanda oleh COVID-19. Banyak sekali orang yang menderita. Banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak sekali orang yang kehilangan mata pencaharian. Termasuk kita semua juga mengalami penderitaan. Kita mengalami kesulitan tersebut. Nah,
pengusaha memiliki niat untuk berdana, dia ikhlas dan rela membagi hasil usahanya yang berbentuk sembako, mungkin berbentuk beras, minyak, gula, mie instan. Mereka serahkan kepada wihara-wihara yang akan menyerahkan kembali kepada mereka yang membutuhkan. Para aktivis Buddhis di sini melakukan kegiatan amal. Mereka dengan ikhlas dan rela untuk berbagi. Sikap sukacita saat berdana. Jadi saat mereka membagikan sembako, mereka sangat sukacita. Mereka bagikan juga dengan hormat kepada setiap orang yang mereka temukan. Lalu perasaan bahagia sebelum berdana, selama berdana, dan sesudah berdana. Sebelum, ketika mereka membungkus packing barang-barang yang akan dibagikan kepada yang membutuhkan, mereka happy, mereka ikhlas kerja. Cukup melelahkan, bukan? Tapi mereka rela mengorbankan itu karena mereka niatnya adalah untuk berdana. Saya bisa berdanakan tenaga, oke, saya akan bantu, saya rela mengerjakan ini. Mereka sukacita sikapnya, wah, barang-barang ini pasti akan diterima dengan orang-orang itu dengan gembira. Nah, selama mereka membagikan, itu pasti melelahkan. Karena yang mereka lakukan tidak hanya 1 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada juga yang lebih dari 1 bulan. Mereka berdiri di pinggir jalan, membagikan sembako pada orang-orang yang lewat. Mereka berikan dengan sikap yang hormat. Mereka bergembira. Mereka bahagia sekali. Oh, saya bisa berbagi. Dan setelah selesai, mereka membagikan. Mereka juga bahagia sekali. Karena selain tugasnya sudah selesai, mereka juga bersyukur dan terima kasih dengan penuh kebahagiaan karena telah melakukan perbuatan bajik. Tanpa ada orang yang menerima, berarti perbuatan bajik yang kita lakukan tidak akan memberikan hasil. Jadi kita bersyukur dan berterima kasih kepada mereka yang mau menerima. Karena berarti mereka memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat bajik. Memberikan kesempatan kepada kita untuk berdana. Dan bagi kita semua, kita juga ikut berbahagia melihat mereka semua bahagia. Kita ikut bermudita cita atas kebahagiaan mereka yang menerima dana. Bantuan dari teman-teman kita. Nah, itulah saudara-saudara kami sedama. Apa yang dapat saya sampaikan tentang dana. Jadi, baiknya kita melakukan dengan yang pertama adalah niat penuh ikhlas dan rela saat berdana, sikap sukacita dan hormat saat berdana, dan perasaan bahagia sebelum, selama, dan sesudah berdana. Terima kasih atas perhatian Ibu, Bapak, Saudara-saudara kita semua. Sabe sata babantu sukitata. Semoga semua hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Semoga semua berbahagia. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu. Romo Iminto Chandra, Ibu Ayun, Ibu Nancy, dan para ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang mencintai
Wihara Dharma Ratna ini semoga terus maju, terus berkarya, dan mendapat berkah dari Sang Tri Ratna. Sadhu, sadhu, sadhu. Ku berpaling dari dhammamu ke jalan yang lain. Walau begitu banyak jalan yang ada memberi harapan, karena hanya dhammamu kulihat kebenaran yang sejati, bukannya janji yang dapat membuat hati ini tak mungkin kan terganti sejak dhammamu di dalam hatiku menjadi pelita untuk mengarungi kehidupan ini, karena hanya dhammamu kulihat kebenaran yang sejati, bukannya janji yang dapat membuat hati ini. Kan ku jaga selalu dhamma dalam hatiku, agar tetap bersemi lestari setiap waktu. Tak akan ku berpaling dari dhammamu ke jalan yang lain. Walau begitu banyak jalan yang ada memberi harapan, karena hanya dhammamu kulihat kebenaran yang sejati, bukannya janji yang dapat membuat hati ini. Kan ku jaga selalu dhamma dalam hatiku, agar tetap bersemi lestari setiap waktu. La 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 la. Karena hanya dhammamu kulihat kebenaran yang sejati, bukannya janji yang dapat membuat hati